Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Friska Septianti dari anggota KKN BBN kelompok 203. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait bisnis online. Apa sih bisnis online itu? Ya, bisnis online adalah sebuah cara untuk promosi atau menawarkan barang dan jasa yang kita jual kepada orang lain melalui media internet atau jaringan internet. Nah, apa aja sih macam-macamnya bisnis online itu? Nah, untuk saat ini saya kategorikan bisnis online itu ada dua, yaitu bisnis online shop yang menjual barang-barang yang jangka panjang, nggak ada expirednya, dikirim jauh, nggak basi gitu ya, kayak baju, alat elektronik, skincare, seperti itu. Nah, ini biasanya disediakan di marketplace, salah satunya Tokopedia, Lazada, Shopee gitu. Nah, marketplace ini juga disebut dengan sosial media karena dia merupakan sebuah aplikasi yang menyalurkan penjual dan pembeli gitu. Jadi bisa disebut sosial media ini untuk pendistribusian. Nah, yang kedua ini merupakan online shop, bukan online, bisnis online yang berbau makanan, yaitu bisnis online food. Contohnya GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, yang mana hanya bisa dikirim jarak antar maksimal itu jarak antar kota gitu, seperti Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, seperti itu. Nah, nggak bisa dikirim ke luar Pulau Jawa ataupun berhari-hari, seperti itu. Nah, tips dan trik dalam bisnis untuk pemula itu apa aja sih? Nah, di sini saya memberikan tips atau triksnya itu ada 8 tips dan triks. Yang pertama, kenali nilai produk. Jadi, kenali nilai unik produk ini, dicari keunikan apa yang menjadi beda dari produk-produk lain. Contohnya, baju, misalnya jualan bajunya bahannya yang paling bagus. Kalau misalnya jualan kayak misalnya dibikin resep yang seunik mungkin yang belum diperjualbelikan di sana. Contohnya kayak bubur sumsum rasa coklat, rasa matcha, atau rasa red velvet yang dibikin semodern mungkin, diadaptasikan. Ya kan selama ini kita tahu contohnya bubur sumsum itu masih kuno gitu kan. Nah, ini kita modernkan gitu, seperti itu. Dan yang kedua, eksekusi konten marketing. Nah, ini tuh wajib banget buat entah itu yang jualan di jual makanan ataupun jual barang yang berjangka panjang, itu wajib banget di kontenin, entah waktu waktu packing di video. Dan ini walaupun kita di marketplace, kita tetap membutuhkan yang namanya sosial media seperti Instagram, TikTok, itu untuk konten. Nah, di sini tuh kita juga bisa jual belikan. Untuk pembeli itu kita arahkan ke Shopee, ke GrabFood, ke GoFood, ke Lazada, itu untuk beli gitu. Jadi sosial media ini memang sejatinya banyak banget macamnya, cuman yang saya sebutkan tadi di awal itu adalah perantaranya, distribusinya gitu. Tapi kita juga membutuhkan sosial media yang lain untuk promosi secara gratis, untuk menambah kreativitas kita, apa yang kita mau gitu. Video promosi seperti apa sih yang mau kita bikin, kita punya kendali penuh, seperti itu. Memang agak susah untuk mengelola lebih banyak media sosial, tapi percayalah itu lebih mudah daripada kita harus ibaratnya itu harus bolak-balik ke kantor untuk mengurus sebuah yang namanya promosi. Kita cukup main HP, download aplikasi ABCD di rumah, diem, udah gitu aja gitu. Dan yang ketiga, pelajari data penjual. Di sini di Shopee, Lazada ada insight-nya terbaru, bisa banget dilihat customernya itu banyak di range usia berapa, di daerah mana. Nanti bisa banget disesuaikan gitu. Kalau misalnya
banyak penggemarnya anak muda, oke, kita cari desain baru yang mungkin kayak anak muda banget, cari warna yang terang, cari warna yang kekinian gitu. Kalau misalnya orang tua, oke, next kita bikin produk yang sesuai dengan kayak orang tua, kayak lebih rame desainnya, terus cari dikasih banyak diskon kayak gitu mungkin. Nah, seperti itu. Yang keempat, aktif media sosial. Nah, itu tadi, lebih banyak aktif media sosial untuk promosi konten dan lain sebagainya gitu. Atau enggak, minimal kita harus biasanya sih yang susah untuk ibu-ibu itu main Instagram atau TikTok gak paham ya, mungkin bisa digantikan pakai WA, status WA selalu update gitu, biar ngiming-ngiming gitu. Dan yang kelima, beriklan. Nah, beriklan ini tuh kalau ada rezeki lebih, beriklan di sosial media itu lebih mudah banget daripada iklan-iklan yang di jalan, yang di billboard jalan raya gitu. Kalau sepengalaman saya kan mungkin iklan-iklan buat orang-orang yang udah punya uang banyak, dan bahkan promosi di TV, di billboard jalan raya, di pinggir-pinggir jalan seperti itu juga membutuhkan budget yang banyak ya. Sepengalaman saya itu 500.000 ke atas. Nah, sedangkan di kayak Shopee Ads itu iklan ya artinya. Shopee Ads, Tokopedia Ads, Instagram Ads, TikTok Ads itu paling murah itu 15.000 untuk jangkauannya 2.000 penonton seperti itu. Jadi bisa kita atur sesuai dengan insight data yang kita punya gitu. Oh, maunya ini buat ke anak muda usia segini dan segini, itu bisa banget diatur di Shopee, Instagram Ads. Pokoknya beriklan-iklan di situ tuh jauh lebih spesifik, detail, dan insya Allah lebih lebih tertuju dengan targetnya masing-masing. Dan yang ketujuh itu tetap optimalkan promosi dari mulut ke mulut. Nah, ini tuh memang promosi lama ya, emang agak susah, cuman ini menjadi trust pertama untuk kita beriklan di sosial media sebelum kita berinjak beriklan ke sosial media, karena kita punya testimoni real gitu kan. Disuruh aja teman kita cobain, terus kita rekam gimana reaksinya, tolong kasih saran dong, plus minusnya apa yang kurang, seperti itu gitu. Harus ada testernya terdahulu, dicobain kalau misalnya makanan sebelum dijual, dibagi-bagiin ke tetangga dulu seperti kayak gitu. Terus kalau misalnya baju dicobain ke badan temennya, cocok enggak buat tipe badan yang kurus, gendut, dan lain sebagainya, biar tahu kekurangannya kita juga gitu. Jadi kita memang modal di awal, tapi untuk mengetahui kekurangannya kita apa, dan selain itu juga kita udah punya testimoninya gitu. Dan yang ke-8, deskripsi produk dengan menarik dan packaging yang semenarik mungkin. Jadi deskripsi produk semisal seperti makanan di Gojek, terbuat dari misal bubur sum-sum coklat terbuat dari coklat premium, tepung beras yang kualitasnya bagus, dan susu UHT, seperti itu. Dikasih deskripsi yang bagus. Terus kalau misalnya di Shopee dikasih cara terbuat, kalau misal jual pakaian terbuat dari kain ini, didesain dengan ini seperti ini, untuk ukuran ini gitu. Jadi lebih jelas gitu, dan customer nggak bingung nanti akan milih yang mana, seperti itu. Dan di packing yang ini, yang utama di packing yang semenarik mungkin. Percayalah, pandangan pertama itu pandangan yang dinilai, bukan ya? Seperti kita sebagai manusia, kalau misalnya nggak fashionable di hadapan orang yang penting, kita dianggap remeh ataupun kita bakal dihina fisiknya gitu kan. Nah, sama seperti barang dan makanan, perlu adanya lapisan yang bagus untuk menarik kayak first impression kepada suatu barang gitu loh. Jadi kayak pandangan pertamanya itu udah impress yang pertama itu udah bagus gitu, karena dikasih baju yang bagus, dikasih packaging yang bagus, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, apa sih kelebihan dari bisnis online seperti di marketplace, di sosial media atau di akun sosial media seperti itu? Dan yang pertama, itu jangkauannya lebih luas sekali. Ya, kalian semua tinggal duduk, mengelola HP kalian, memanajemen HP kalian. Di situ kalian udah tahu, udah bisa berjualan, udah gitu aja tanpa modal buka warung. Yang kedua, lebih mudah dan cepat. Ya memang cepat banget. Dan yang ketiga, menghemat biaya banget. Karena kita tidak perlu keluar kemanapun, kita cukup kita cukup memantau dari rumah, promosikannya untuk menjualnya. Kita nggak capek-capek cari pelanggan yang jauh-jauh, bisa menghemat biaya bensin, menghemat tenaga juga. Terus nggak riwah deh pokoknya, lebih ringkes pakai ini gitu. Dan yang keempat, lebih tepat sasarannya itu tadi, karena kita mempunyai data yang mana kita tahu target marketing kita itu apa. Jadi lebih jelas. Dan ingat, kita jualan itu targetnya itu bukan semua orang. Nggak bisa kita jualan targetnya itu semua orang. Jadi targetnya adalah kita sendiri yang bikin, tergantung produk kita apa gitu. Tapi yang jelas, apapun jualan kita nggak bisa digunakan untuk semua manusia, semua orang yang ada di bumi ini. Kita harus punya targetnya masing-masing, biar kita itu tahu dan kita nggak terlalu kecewa untuk kalau misalnya nggak laku. Kita juga nggak terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Justru kita harus mencari solusinya, apa sih yang ada kekurangan dari produk kita gitu, dan target market apa yang jelas gitu, dan lebih fokus ke target itu daripada kalau misalnya kita nggak punya target, kita nggak tahu fokus kita kemana gitu kan. Kalau misalnya dijawab ke semua orang, ya kita bingung mau nganalisisnya kayak gimana kan. Kalau misalnya target kita jelas, misalnya anak usia remaja, nah kita bisa nih, kalau misalnya nggak laku-laku, kita cari inovasi lagi sesuai dengan favoritnya anak remaja gitu. Jadi, materi kita sekian sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih sudah menjelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.